Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan pertemuan di modul 7. Di modul ini kita membahas tentang counter dan shift register. Untuk percobaan sendiri nanti kita ada 5 percobaan. Ada counter, kemudian ada debouncer, terus clock divider, shift register 4 bit, dan bidirectional shift register. Lanjut ke percobaan yang pertama, yaitu counter. Counter itu merupakan sirkuit digital sekuensial yang keluarannya berkembang dalam pola pengulangan yang dapat diprediksi. Maju satu keadaan satu kali untuk setiap pulsa jam, itu untuk counter up. Dan mundur satu keadaan satu kali untuk setiap pulsa jam, itu counter down. Yang dimaksud counter up dan counter down, jadi kalau misalnya nilai awalnya itu 1, itu nanti ketika di counter up dia akan bertambah 1. Jadi setiap perpindahan keadaan itu nanti sudah kita dapatkan prediksinya, yaitu bertambah nilainya menjadi 1. Nanti tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3, seterusnya kembali ke 9 dan mengulangi 1 lagi. Begitu. Itu namanya counter up. Dan kalau counter down yaitu ketika semisal untuk nilai awalnya itu berada di nilai 6. Nah, kemudian dari nilai 6 ini dalam satu keadaan itu berkurang nilainya 1. Jadi setiap berubah keadaan nanti jadi 5. Counter down lagi jadi 4, seterusnya sampai habis nilainya menjadi 1. Begitu. Kurang lebih kalau counter dasar insya Allah sudah pada ngerti semua ya. Kemudian selanjutnya yaitu debouncer. Nah, debouncer atau debouncing itu fungsi untuk memfilter masukan pengguna sebelum memicu tindakan. Input pengguna yang debounce secara tidak tepat dapat menyebabkan kinerja buruk, aktivasi ganda, atau frustasi pengguna. Jadi fungsinya debouncing ini banyak, tidak hanya di dalam FPGA aja. Jadi ada untuk pemrograman lain selain FPGA, bisa jadi website ataupun di dalam sistem elektronika. Nah, di sini untuk nilai pertama yaitu ada data. Data ini nanti sebagai inputan. Ketika nilai datanya ini awalnya 0, terus clocknya itu naik. Nah, dia tetap berada di posisi sini saja, tidak akan berpindah tempat. Kemudian kalau nilai datanya itu 1, kemudian ada clock event atau clocknya itu naik, nanti dia berpindah state-nya ke OP1. Nah, OP1 ini nanti bernilai 1. Kemudian setelah posisinya sudah berada di sini, kalau dia nilai datanya itu tadi yang di awal itu dia membaca masih nilainya 1, kemudian ada clock naik, dia berpindah ke OP2. Begitu juga nanti untuk berpindah ke OP3, dia harus ada data yang bernilai 1, kemudian clocknya naik. Nah, tetapi ketika berada di OP1, OP2, atau OP3 itu ketika datanya itu 0, itu kemudian ada clock naik, dia akan kembali ke kondisi awalnya atau ke state awal, di case awalnya gitu. Ketika sampai di OP2 ini datanya 0, kemudian ada clock naik, dia akan kembali mengulangi dari data. Jadi simpelnya untuk mencapai OP3 kita perlu 3 kali clock. 1, 2, kemudian 3. Setelah apabila di tengah-tengah ini ada clock dengan nilai data 0, jadi misalnya 1, 2, setelah sampai sini kok
datanya 0. Nanti terus di clock dia akan kembali ke sini. Jadi butuh 3 kali lagi untuk bisa sampai ke OP3 gitu. Jadi istilahnya the bouncer itu kalian mau menuju ke titik akhir, tapi kalian harus melewati 2 titik sebelumnya. Jadi ada jalan yang harus dilewati, ada set point yang harus kalian lewati gitu. Checkpoint atau set point gitu. Kemudian selanjutnya untuk clock divider. Clock divider merupakan sirkuit yang mengambil sinyal input dari sirip frekuensi dan menghasilkan sinyal output dari frekuensi F-out. Kemudian dari frekuensi input digital yang diambil, kemudian dibagi dengan nilai bilangan bulat tetap. Ini sering terdiri dari pencacahan tahap N, frekuensi keluaran pada tahap penghitungan ke N, menjadi submultiple ke N dari frekuensi masukan. Pembagi frekuensi digunakan untuk aplikasi analog dan digital. Pembagi frekuensi analog hanya digunakan pada frekuensi yang sangat tinggi. Pembagi digital dapat bekerja hingga puluhan gigahertz. Nah, di sini untuk contoh perhitungannya saja. Jadi frekuensi out itu didapat dari frekuensi yang masuk dibagi dengan nilai N. Nilai N itu bilangan bulat, bisa berapapun. Yang penting nilainya bulat gitu. Nanti kita untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada percobaan dengan menggunakan FPGA. Kemudian selanjutnya ada shift register. Shift register yaitu kelompok flip-flop yang digunakan untuk menyimpan beberapa bit data. Nah, nilainya ini itu bergeraknya bergeser. Jadi semisal untuk mengeluarkan nilai 2, ini kan nilai awalnya masih 0 semua. Nah, 0, 0, 0, dan 0. Nah, untuk mengeluarkan nilai 2 berarti kan nilai bitnya harus 0, 0, 1, 0. Nah, caranya di serial input ini kita naikkan nilainya menjadi 1 atau kita berikan inputan bernilai 1. Kemudian untuk menggeser nilai 1 ini kita gunakan clock. Kemudian saat ini nilainya 1, kemudian kita clock, dia nanti bergeser ke sini menjadi 1. Jadi kan nilainya 1, 1, 1, maaf. Jadi nilainya itu nanti 1, 0, 0, 0. Oh, belum dapat 2. Biar selanjutnya ini nanti geser ke kanan, tapi di sini kembali menjadi 0. Di sini kita turunkan dulu menjadi 0. Jadi kita hanya butuh satu angka bernilai 1. Di sini kita 0 kan, kemudian kita clock. Jadi nanti nilainya bergeser. Di sini yang inputnya 0, dia geser ke sini jadi 0. Yang sebelumnya di sini 1, di sini jadi 1. Yang di sini sebelumnya 0, geser lagi ke sini jadi 0, 0. Jadi nilainya itu jadi 0, 1, 0, 0. Nah, untuk mendapatkan nilai 2 perlu 1 kali geser lagi. Jadi di sini karena di sini nilai D tetap bernilai 0. Kemudian nilainya di-clockkan atau digeser dengan clock. Nilai yang sebelumnya ada di sini geser ke sini. Sebelumnya di sini 0 bergeser ke sini, di sini jadi 0. Yang di sini sebelumnya 0 bergeser ke sini, kemudian nilai yang di sini menjadi 0. Yang sebelumnya di sini 1 di clock, pindah ke kanan, geser ke kanan. Itu di sini jadi yang sebelumnya nilainya 0 jadi 1. Jadi kan udah dapat 0, 0, 1, 0. Begitu caranya. Kemudian untuk mendapatkan contoh lain, untuk kalian mendapatkan nilai 3, berarti kan nilai binarinya 0, 0, 1,
1. Nah, kondisi awal kita anggap semuanya itu 0. Kemudian kita berikan input bernilai 1. Input ini tidak akan bergeser kalau clock itu tidak naik. Jadi ketika ini 1, kemudian clocknya naik, baru dia input D ini bergeser ke sebelah sini, paling kiri. Nah, di sini nanti ketika clocknya sudah naik, di sini nanti nilainya menjadi 1. Di sini 0, di sini 0, dan di sini 0. Kenapa ini masih bisa 0? Karena itu nilai yang sebelumnya di sini digeser ke kanan, yang di sini digeser lagi, yang di sini digeser lagi. Gitu. Kemudian nilai yang ini kemana? Nilai ini yang ini itu nilainya digantikan oleh bagian yang kiri ini tadi. Kemudian kita perlu nilai 1 lagi untuk di sebelahnya 1. Karena nilai yang diminta 3 itu 0, 0, 1, 1. Jadi serial input ini tetap bernilai 1. Kemudian clock kita naikkan. Kemudian 1 ini berpindah ke bagian sini. Nah, di sini kan sebelumnya 1. Satunya yang sebelumnya tadi pindah ke sebelah kanannya. Jadi di sini 1, 1. Nah, di sini sebelumnya bernilai 0. Dia nanti geser ke sebelah kanan. Jadi kanan ini 0. Nah, di sini juga tadi sebelum di clock atau clock naik itu bernilai 0. Setelah clock naik dia nanti bergeser ke kanan. Jadi didapat 1, 1, 0, 0. Kita sudah dapat nih satunya. Di sini sudah dapat 2. Berarti kan sebelum nilai yang diminta kan 0, 0, 1, 1. Kita hanya perlu menggeser 2 kali 1, 2. Nah, sedangkan dua posisi sebelumnya itu 0 dan 0. Jadi perlu kita turunkan dulu untuk serial input D menjadi 0. Kemudian kita clock atau kita naikkan clocknya itu sebanyak 2 kali. 1, 2. Nanti dia geser ini satunya ke kanan. 1, 2. 1 yang di sini tadi bergeser ke kanan lagi. 1, 2. 0 yang tadi ada di input nanti bergeser 1, 2. Karena sebelumnya masih 0 jadi bergeser ke kanan 1. Gitu. Untuk nilai yang paling kiri. Jadi kan sudah dapat nilai 3, yaitu binarnya 0, 0, 1, 1. Nah, kurang lebih begitu. Selanjutnya yaitu bidirectional shift register. Ini prinsip kerjanya sama seperti pada percobaan sebelumnya. Tetapi di sini pada percobaan sebelumnya itu kita bergeser ke kanan. Nah, untuk bidirectional ini ada 2 arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, arahnya ini nanti diatur dengan sebuah inputan lain. Ketika contohnya di sini ketika high, data dipindahkan ke sisi kanan, berarti bergeser ke kanan. Kalau modenya yaitu low, nanti datanya dipindahkan ke sisi kiri atau bergeser ke kiri. Kalau yang sebelumnya tadi setiap clock naik itu bergeser ke kanan, maka kalau pilihan low, dia nanti kalau ada clock naik, dia nanti nilainya bergeser ke kiri. Setiap satu clock bergeser 1 langkah, gitu. Nah, di sini untuk percobaannya VHDL. Nah, bisa langsung ke hardware-nya saja. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Di sini untuk yang pertama yaitu percobaan counter. Di sini file VHDL sudah saya buat. Di sini kita menggunakan 2 library dari library IEEE, stdlogic 1164 dan stdlogic unsigned. Kemudian di entity dinamain percobaan counter dan nama ini harus sama dengan nama file kalian di VHDL. Selanjutnya di dalam port itu kita menggunakan 3 input dan 1 output. Input yang pertama, input load, itu menggunakan stdlogic, kemudian clock dan resetnya juga menggunakan
STD logic. Kemudian untuk outnya, untuk untuk code-nya itu nanti sebagai output dengan tipe STD logic vector 3 down to 0. Nah, ini nanti berarti menggunakan 4 outputan, code 0, 1, 2, dan 3. Kemudian masuk ke arsitektur dari hasil. Kita menggunakan sinyal con, kemudian pin clock dan reset itu masuk ke bagian prosesnya nanti yang menentukan eksekusinya. Kemudian di if jika reset itu sama dengan 0, maka kemudian con itu nanti bernilai 0. Others itu nanti semua pin con itu nanti bernilai 0. Nah, kemudian else if rising edge dari clock atau clock itu nanti nilainya naik, maka kemudian dia mengerjakan jika load 1 dia nanti mengerjakan con itu nanti nilainya ditambah dengan 1. Jika con-nya itu sudah sampai bernilai 1001 atau bernilai 9, maka con itu nanti kembali nilainya semua menjadi 0000 gitu. Dan nilai con itu nanti masuk ke output dan dikeluarkan di cout. Langsung setelah kita compile ini, jadi kita set top level entity, kemudian kita compile. Kemudian setelah percobaan, setelah compile selesai, kita jadikan langsung VHDL ini menjadi simbol. Klik kanan, kemudian create symbol files for current file. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa buat blok diagramnya seperti ini. Nah, untuk pin yang digunakan itu nanti pin load itu menggunakan L22, terus clock itu nanti pin T21, RST atau reset itu nanti R22, kemudian cout-nya dibuat wiringnya saja dengan penamaan cout 3.0. Nah, dari cout ini kalian langsung masukkan ke 7 segmen, cout 3, cout 2, cout 1, dan cout 0. Kemudian untuk outputnya itu nanti ada 7. Nah, itu nanti untuk output A dari 7 segmen itu nanti dimasukkan ke pin planar J2, terus yang pin B itu nanti ke J1, yang C itu nanti H2, yang D itu H1, yang E itu F2, yang F itu F1, dan yang G itu E2. Cara memasukkan pin plannernya sudah dikasih tahu juga ya, seperti pada percobaan sebelumnya. Pencet pin planner di bagian sini. Nah, di sini nanti diisi yang di bagian location gitu. Kemudian setelah selesai, ini bisa di-compile dulu, set as top level entity, kemudian di-compile untuk bagian BDF-nya. Nah, setelah BDF-nya selesai, kalian cek lagi pin planner apakah sudah aman. Sudah, kalau sudah aman bisa disilang. Kemudian kita masuk ke upload ke bagian hardware. Pilih menu programmer di bagian sini. Kemudian dicek apakah sudah USB Blaster. Kalau sudah, oke. Kalau belum, kita install dulu. Kemudian di bagian Altera sini dihapus dulu. Pilih menu add file. Kemudian output file, pilih yang .soft ekstensinya.
Kalau sudah, bisa pencet start saja langsung. Nah, di sini programnya sudah 100% terupload. Nah, di sini di bagian hardware-nya bisa kita coba. Di sini untuk inputnya menggunakan button ini. Ini bekerja jika loadnya itu nanti naik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 8, 9. Setelah 9 dia nanti kembali ke 0. Jadi kalau mau counter, mau menjalankan counternya, bagian load ini harus naik dulu. Kalau dia low, dia nanti tidak mau tambah nilainya 3. Misal kita turunin, kemudian kita run lagi. Nah, itu tidak bisa. Nah, untuk tombol yang pojok ini itu sebagai reset. Nah, dia kembali ke 0. Percobaannya hanya seperti itu saja. Membuat counter dengan VHDL dan block diagram. Nah, di sini untuk nilai VWF dari counter. Kemudian ini untuk tabel kebenarannya. Selanjutnya percobaan the bouncer. Nah, ini percobaan the bouncer. Skripnya seperti ini, bisa kalian ketik dulu. Kemudian kita lanjutkan ke softwarenya di Quartus. Nah, di percobaan selanjutnya, the bouncer, itu nanti kalian jadikan satu file saja seperti yang sudah saya jelaskan di percobaan sebelumnya. Untuk VHDL, BDF, VWF itu kalian jadikan satu project, jangan digabungkan dengan percobaan yang lain. Jadi satu percobaan, satu project saja. Kalau ini sudah selesai, silakan pilih file, terus new project wizard. Nah, ini untuk setiap percobaan harus dibedakan projectnya. Nah, di sini kita menggunakan satu library, yaitu IEEE. Nah, di sini menggunakan IEEE.stdlogic 1164. Entity-nya kita menggunakan 2 input dan 1 output dengan tipe stdlogic. Input pertama dinamai data, input kedua dinamai CLK atau clock. Kemudian outputnya kita namain OP data. Kemudian ada variabel OP1, OP2, dan OP3. Ini variabel yang kita gunakan nanti. Tidak dikeluarkan dan tidak juga sebagai input. Kemudian jika racing age itu dari clock itu nanti racing age atau berubah nilainya dari 0 ke 1. Itu data, nilai data atau dari inputan itu nanti akan dikirimkan ke OP1. Jadi OP1 ini mengambil nilai dari data gitu. Selanjutnya kalau kita pencet lagi clock, itu nanti dari OP1 itu nanti diambil oleh OP2. Jadi nanti OP2 nilainya semisal dari data ini tadi pertama 1, nanti OP11 di sini jadi 1 juga. Kemudian selanjutnya diklik lagi clocknya, nanti OP3 ini 1 juga. Nah, kemudian setelah proses selesai, nanti kita eksekusi bagian output dengan variabel output data. Kalau outputnya output 1, output 2, dan output 3 itu nanti bernilai 1, maka OP data nanti mengeluarkan nilainya 1. Seperti sistem logika di gerbang N. Kemudian setelah selesai ini bisa kalian compile, klik kanan, set as top level entity, kemudian di compile. Nah, kalau compile sudah selesai, bisa kalian buat simbolnya, create symbol files for current file. Klik, kemudian nanti di bagian BDF. Di sini saya sudah buat, caranya sama seperti di modul-modul sebelumnya, di percobaan sebelumnya. Pilih simbol tool, nanti di bagian project itu nanti ada
simbol percobaan di bouncer sesuai namanya di VHDL. Bisa kalian oke, nanti bisa kalian rangkai dengan input dan outputnya. Nah, kemudian di sini jika sudah kalian rangkai, nanti kalian klik kanan, kemudian set as top level entity, kemudian kalian compile lagi. Setelah compile selesai, bisa kalian pin planar. Nah, di sini untuk clock itu nanti pakai pin T21, data L22, dan outputnya R20. Kalau sudah seperti ini bisa kalian compile lagi. Kalau sudah aman bisa kalian upload programmer. Ini bisa dihapus dulu, kemudian add file, pilih output file, pilih yang ekstensinya .soft. Jika sudah bisa langsung di start saja. Sudah 100%, kita lihat di hardware. Ini di bagian hardware untuk clocknya ini di bagian sini karena clocknya loadnya belum kita naikkan. Ini kita naikkan dulu, kemudian yang ini kita tekan 3 kali, 1, 2, 3. Nah, setelah 3 kali ditekan dia akan mengeluarkan inputnya menuju ke outputnya. Ini sudah nyala, jadi kalau kita off kan dulu, kemudian kita clock, dia kembali ke awal. Nah, untuk mengeluarkan ke output lagi bernilai high, kita naikkan dulu switch loads-nya, kemudian kita clock selama 3 kali, 1, 2, 3, baru dia mengeluarkan outputnya. Begitu. Jadi yang dimaksud the bouncer itu nanti dia harus melewati 3 siklus atau 3 clock gitu. Nah, di sini untuk tabel kebenarannya, ketika nilai clock itu 0, datanya 1, dia masih menghasilkan output 1. Nah, dia butuh 3 kali clock untuk mengeluarkan nilai datanya. Begitu. Selanjutnya di percobaan clock divider, ini untuk scriptnya. Nah, yang saya maksud frekuensi itu di sebelah sini nih, con sama dengan 8 juta. Nah, ini tuh frekuensi yang dikeluarkan. Jadi setiap dia mendapatkan counting selama 8 juta dalam 1 kali, dia baru mengeluarkan nilai TMP-nya atau bisa kita sebut clock-nya. Nah, karena percobaan ini menggunakan clock bawaan dari hardware, jadi clock bawaan hardware itu cepat, dia clock-nya itu lebih cepat. Nah, untuk mengatur kecepatannya itu kita atur di bagian con-nya ini. Ketika nilainya dia semakin sedikit, nanti dia semakin cepat. Kalau dia semakin banyak, nanti dia semakin lama, gitu. Kemudian bisa kita coba ke hardware-nya. Masuk ke percobaan selanjutnya. Di sini percobaannya menggunakan 3 VHDL dan 1 BDF. Itu nanti silahkan sekalian jadikan satu untuk projectnya. Jadi satu project, satu percobaan. Dalam percobaan ini nanti kita menggunakan clock divider, kemudian ada counter. Counter ini sama seperti percobaan sebelumnya. Kemudian ada 7 segmen. Nah, 7 segmen ini nanti menampilkan dari 0 sampai 9. Kenapa pakai 3 VHDL dalam satu project? Nanti kalian buat simbol dan dirangkai. Begitu. Untuk percobaan pertama, clock divider. Nah, di sini saya jelaskan dulu, kita menggunakan 2 library dari IEEE, yaitu STD Logic 1164 dan Numeric STD. Nah, untuk port itu menggunakan 2 input, yaitu variabel clock dan reset menggunakan
tipe std logic, dan clock output itu nanti menggunakan std logic juga. Kemudian kita menggunakan count, variabel count itu sebagai integer yang nilainya itu yang pertama tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0, maaf. Kemudian TMP itu nanti variabelnya dari std logic yang nilainya itu tidak sama dengan 1. Kemudian masuk ke clock dan reset, ini nanti digunakan di dalam proses. Jika reset itu 0, maka count dan TMP itu nanti nilainya 0 dan 1. Kemudian jika clock event atau racing age sama, clock event dan racing age itu sama, perubahan nilai dari 0 ke 1, dan clock itu nilainya 1, maka count itu nanti nilainya ditambah. Jadi count sebelumnya itu nanti nilainya ditambah 1. Jika nilai count itu sudah mencapai 8 juta, nah itu nanti TMP itu nilainya jadi not TMP. Jadi yang sebelumnya 1 itu nanti jadi 0, yang sebelumnya 0 jadi 1. Kemudian count itu nanti kembali ke 0. Kemudian nanti bagian output di clock out ini merupakan nilai dari TMP-nya. Gitu. Nah, langsung menuju ke percobaan. Ini kita compile dulu seperti biasa, compile kanan, set as top level entity, kemudian compile. Setelah compile kita lanjut ke counter. Counter ini pun sama seperti percobaan sebelumnya untuk scriptnya. Bisa kalian langsung compile aja. Kemudian kalian jadikan simbol, 7 segment juga kalian compile dan kalian jadikan simbol juga. Kemudian nanti kita rangkai di bagian BDF-nya. Untuk clock divider ini nanti terhubung dengan input clock auto yang kita namai clock auto dengan pin planner A12. Kemudian outputnya itu menggunakan Y21 sebagai pin planner. Kemudian dari output ini nanti itu masuk ke bagian clocknya counter. Jadi fungsi clock divider di sini itu nanti kita menggunakan clock dari bawaan hardware-nya. Jadi di percobaan-percobaan sebelumnya, jika kalau kita mau nge-clock itu kan kita harus pencet button. Nah, di sini nanti sudah otomatis dipencetkan oleh hardware-nya, gitulah istilahnya. Jadi di dalam sistem FPGA-nya sudah ada clock itu sendiri. Jadi kita hanya memanggil di bagian pin planner-nya saja. Nanti bisa kalian cari clock di bagian pin planner, nanti sudah ada 4 pin, itu kalian pilih salah satu saja. Dan 4-4-nya itu sama saja penggunaannya. Di sini kita menggunakan A12 untuk clock otomatisnya. Nah, kemudian untuk load itu nanti masuk ke pin counter dengan menggunakan pin planner L21. Kemudian di bagian reset itu nanti pakai R21. Dari output counter ini masuk ke 7 segment. Jadi seperti percobaan sebelumnya kita menggunakan counter dan 7 segment, tetapi di percobaan ini kita menggunakan clock divider gitu. Jadi nanti nilai yang di count itu udah otomatis terhitung dari counter bawaan hardware-nya. Ini bisa kalian klik kanan, kemudian set top level entity, kemudian di compile. Setelah selesai compile, itu nanti kalian pin planner. Di sini sudah aman pin plannernya, bisa disilang. Kalau misal belum atau masih kosong, bisa kalian isi dulu, lengkapi, kemudian kalian compile lagi. Setelah compile selesai, bisa kalian upload di bagian menu programmer. Ini bisa dihapus saja, kemudian pilih add file, output file, pilih yang .shop, kemudian start. Nah, di bagian outputnya sini, nah ini yang saya maksud sebagai clock otomatis.
Jadi dia clocknya terus berjalan, yang dijalankan sama hardware di sistem hardware itu sendiri. Nah, dia terus berjalan. Ini tidak dipakai, yang dipakai yang kedua ini. Nah, yang kedua ini. Kalau ini kita naikkan, nah counternya jalan sesuai clocknya. Clocknya jalan, memerintahkan untuk counternya itu mengcounting atau menghitung. Nah, jika di tengah-tengah perhitungan ini kita off-kan untuk load-nya, nah dia berhenti, tetapi clocknya tetap berjalan. Jadi seperti percobaan sebelumnya, di counter itu kan kita counternya pakai manual ya, pakai tombol manual. Nah, terus karena di sini kita menggunakan otomatis, jadi ini clocknya sudah terus berjalan otomatis, sehingga kita hanya perlu mengaktifkan atau menonaktifkan counternya. Kalau high berarti diaktifkan, kemudian kalau low berarti nanti di nonaktifkan gitu. Untuk reset bisa pencet tombol di sini, maaf di sini. Nah, itu nanti kembali ke 0. Ini kita misal kita naikkan, kemudian reset kita pencet, kembali ke 0, hitung lagi, kembali ke 0, hitung lagi gitu. Sama seperti percobaan sebelumnya, tapi di sini hanya menambahkan clock divider. Jadi intinya di sini saya menjelaskan di bagian clock divider atau clock otomatis bawaan FPGA-nya. Selanjutnya untuk percobaan shift register 4 bit. Di sini ini merupakan scriptnya, bisa kalian ketik, kalian jadikan satu project. Jadi 5 percobaan itu nanti di project yang terpisah. Bisa kita coba langsung ke hardware-nya. Selanjutnya di percobaan shift register kita menggunakan project baru. Isinya itu ada shift register, kemudian divider. Divider ini sama seperti percobaan sebelumnya. Silakan dikopas saja. Nah, kemudian nanti kita membuat bloknya seperti ini. Untuk percobaan shift register menggunakan satu library stdlogic 1164, kemudian di dalam entity ada port itu nanti ada input, ada 2 input, serial in dan clock, kemudian outputnya itu sebagai buffer, itu nanti stdlogic vector, nilainya itu nanti ada 3, ada 4, dari 0 ke 3. Kemudian masuk ke bagian arsitektur. Kalau clock event atau rising edge atau nilainya berubah dari 0 ke 1 dan nilai clock itu 1, maka Q itu nanti merupakan nilai dari serial in dan juga Q 3 down to 1. Jadi nanti di sini kita menggunakan satu blok. Jadi di satu blok ini nanti itu ada 4 D flip-flop. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk shift register itu nanti menggunakan rangkaian dasar dari D flip-flop. Nah, di dalam percobaan ini nanti kita menggunakan 4 D flip-flop sekaligus di dalam VHDL-nya. Nah, kenapa di sini menggunakan output buffer? Jadi nanti di bagian blok saya jelaskan. Nah, di sini ini nanti kan kita menggunakan divider atau clock otomatis. Kemudian shift register ini itu terdiri dari 4 D flip-flop. Jadi D flip-flop ini nanti kalian bisa cari di bagian simbol ini, kalian ketik DFF. Nah, ini nanti sudah ada filenya. Ini bawaan dari Altera atau dari Quartusnya. Nanti bisa kalian susun kayak gini, serial in dan parallel output. Ini di dalam percobaan shift register ini kalau dijabarkan bloknya itu nanti seperti yang di bawah ini. Jadi nanti kita bandingkan D flip-flop yang kita rangkai sendiri menjadi shift register dengan
shift register yang kita coding atau kita buat secara codingan menggunakan script. Balik lagi ke sini. Nah, di sini nanti sudah. Kemudian divider ini sama seperti percobaan sebelumnya, bisa kalian kopas saja. Kemudian di blok. Nah, kalian bisa rangkai seperti ini. Divider clocknya kita masih menggunakan clock otomatis di pin A12. Kemudian resetnya itu L21. Kemudian di bagian shift register itu nanti serial in gitu nanti pakai pin L22. Kemudian serial in ini maksudnya data input ya, jadi nanti masuk ke data ini juga. Output dari Q ini masuk ke data sini, output dari Q seterusnya sampai ke D flip flop yang paling terakhir. Nah, kemudian di bagian clock menggunakan clock otomatis ini juga sama. Clock yang di sini nanti pakai clock otomatis. Jadi fungsi clock di sini nanti sebagai untuk menggeser nilainya. Langsung saja ke bagian hardware. Ini nanti bisa kalian set top level entity kemudian dikompil. Setelah compile selesai, bisa kalian cek pin plannernya. Kalau belum aman bisa diisi, sesuaikan di sini. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung upload. Nah, di bagian hardware ini nanti pin yang di sini ini untuk mengaktifkan clocknya. Kemudian yang di sebelahnya ini paling ujung itu nanti untuk memasukkan datanya. Jadi semisal kita naikkan datanya, kemudian kita geser, nah dia akan geser. Kalau kita turunin, udah yang digeser low. Karena di sini yang kita geser itu nanti nilainya high. Nah, di sini nilai high, jadi dia nanti gesernya itu high. Jadi shift register itu menggeser nilai dari yang paling kanan. Maaf, nanti dia geser dari kiri ke kanan. Kalau semisal kita turunkan untuk loadnya, nah nanti dia menggeser nilainya yang low. Jadi ini di high-kan pun ini sebenarnya tetap berjalan ke kanan, maaf. Tetap berjalan ke kanan, tapi karena kita full ini jadi tidak terlihat ya. Nanti kalau kita turunkan loadnya, jadi nanti ada input nolnya, naikkan lagi, turunkan, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan, naikkan. Kita turunkan di bagian sini, nanti dia berhenti. Jadi berhenti ini posisinya dia tidak menjalankan clocknya, karena kita menggunakan clock otomatis. Kalau clocknya kita naikkan, maka dia akan menggeser nilai inputnya. Di sini inputnya kita buat 0. Kalau kita hidupkan di bagian clocknya, nah dia nanti menggeser 0. Nah gitu. Jadi yang di sini nanti tertampil untuk bagian shift register yang kita buat, kemudian di sini shift register yang kita rangkai dengan D flip flop begitu. Nah, di sini untuk tabel kebenarannya, ya ini ketika ada clocknya itu berjalan, nilai data yang ada di input ini tadi bergeser ke kanan 1. Nah, yang kanan itu bergeser ke kanannya lagi. Ini bergeser terus ke sampai paling kanan. Ketika ada clock lagi yang di bagian 2 ini dan inputnya itu masih bernilai 1, input ini tadi berpindah ke data yang paling kiri, ke pin yang paling kiri. Kemudian yang sebelumnya ini tadi 1, dia nanti bergeser ke kanan 1. Di sini 0 di sini itu dapat dari nilai yang di sini. Ini tuh digeser setelah ada clock.
sama, nilai yang sebelumnya di sini 0 ini bergeser ke kanan, seterusnya. Sampai tergantung kalian buat nilai inputannya itu berapa dan output yang dibutuhkan itu berapa. Begitu. Selanjutnya yaitu percobaan bidirectional shift register. Langsung ke scriptnya. Ini untuk scriptnya kita bisa langsung coba ke Quartus. Percobaan selanjutnya masuk ke bidirectional shift register. Ini sama seperti percobaan shift register sebelumnya, tetapi di sini kita bisa menggunakan dua arah. Bisa geser ke kanan atau geser ke kiri. Ini untuk scriptnya bidirectional shift register. Sama seperti percobaan sebelumnya menggunakan STD Logic 1164, ada pin input clock, clear, RSI, dan LSI, kemudian direction dan Q. Q ini nanti sebagai outputnya. Kemudian selanjutnya di bagian proses itu nanti menggunakan clock dan clear. Jika clear itu nilainya 0, maka Q itu nanti bernilai 0 semua. Jika clock even atau nilainya berubah dari 0 ke 1 dan clock itu nilainya 1, maka dia akan mengerjakan case direction. Kemudian masuk ke case direction, dia nanti akan mengerjakan direction. Jika di dalam direction itu nanti nilainya 0, directionnya itu nanti 0, maka nanti LSI, nilai dari LSI itu nanti akan di-outputkan ke Q secara bertahap dari Q0, Q1, Q2. Kemudian kalau directionnya itu nanti 1, nanti dia akan mengoutputkan dari RSI. RSI kemudian nanti dia akan menggeser dari 3, 2 ke 1 outputnya. Begitu. Kemudian selanjutnya untuk kita menggunakan clock divider sama seperti percobaan sebelumnya, bisa kalian copy saja, kalian masukkan jadikan satu project. Kemudian kita menggunakan bloknya seperti ini. Clocknya itu sama, kita menggunakan clock otomatis di percobaan sebelumnya. Kemudian di bagian bidirectional itu nanti kita menggunakan clear. Ini untuk menghapus atau mengenolkan, atau bisa dibilang sebagai reset. Nanti kita menggunakan pin T22. Itu nanti kalau di hardware berarti K2. Kemudian RSI itu nanti pakai R22. LSI nanti R21. Kemudian direction itu nanti pakai pin L2, pin yang paling ujung, yaitu nanti pin SW9 menggunakan switch. Ini bisa kalian klik kanan, set as top level entity, kemudian kalian compile. Kalau compile selesai, kita upload. Nah, di bagian hardware ini nanti kita menggunakan switch yang di kedua ini sebagai untuk mengaktifkan clocknya. Kalau kita naikkan, dia nanti otomatis mengisi bagian kiri. Kemudian ini untuk paling pojok ini untuk mengatur arahnya, dia mau bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Ini bisa kita naikkan, kita reset. Nah, dia akan bergeser ke kanan. Kalau misal kita turunkan, kita reset, dia nanti bergeser ke kiri. Jadi kalau dia low, dia bergeser ke kiri. Kalau high, dia nanti bergeser ke kanan. Nah, di sini ada dua tombol lagi. Ada 3 tombol, satu untuk reset. Nah, tombol yang kedua, K1, ya, tombol yang kedua ini nanti. Ini kalau kalian tekan, itu nanti dia kan nanti
LSI-nya nanti bernilai 0. Nah, 0 ini nanti dia akan bergeser ke kiri. Nah, kalau tombol yang pojok itu untuk RSI, ini tidak berfungsi karena kita harus mengganti switch-nya ke high untuk dia bisa menggeser ke kanan. Kemudian ini baru bisa geser ke kanan. Jadi yang digeser di sini nilai zeronya. Nah, nanti yang kita geser nilai low-nya. Kita misal tahan gini. Nah, sekali. Nah, ini nanti pin yang di sebelahnya, pin LSI itu tidak berguna karena switch-nya itu nanti kita naikkan. Kalau kita turunkan nanti bisa digunakan lagi. Nah, tapi dia arahnya ke kiri. Itu. Sama seperti percobaan sebelumnya, tetapi ini bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri gitu. Nah, ini untuk tabel kebenarannya kurang lebih masih sama ya. Tabel kebenaran intinya bidirectional shift register ini masih sama seperti shift register di percobaan sebelumnya. Hanya di sini menggunakan dua arah, yaitu bergeser ke kanan dan bergeser ke kiri. Dir ini untuk arahnya. Ketika 0 berarti nanti dia loadnya ini bergeser ke kanan. Ketika directionnya 1, nanti loadnya ini dia bergeser ke kiri, begitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas nanti di praktikum modul selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.